Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Oktavian dengan NIM 17124230558 dari Prodi Administrasi Perkantoran Digital. Dan pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas tengah semester saya akan menyampaikan pidato mengenai isu pendidikan yang mungkin sampai saat ini masih perlu didiskusikan. Dan tema yang saya bawa kali ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan harapan teman-teman yang menonton bisa lebih menghargai peran tenaga pendidik dan juga bisa lebih sadar lagi dengan sistem pendidikan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dania selaku dosen pembimbing mata kuliah Cyber Public Relation, dan juga teman-teman yang mungkin menonton saya di rumah yang saya banggakan. Pertama-tama, saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya saya bisa menyampaikan, merenungkan satu tema fundamental dalam pembangunan bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan utama berdirinya negara kita. Namun, perlu dipahami bahwa upaya mencerdaskan bangsa tidak hanya bergantung pada kerja keras tenaga pendidik, tetapi juga seberapa besar bangsa ini menghargai dan mendukung mereka. Hadirin yang berbahagia, pendidikan adalah pintu gerbang utama untuk mencapai kemajuan bangsa. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang menaruh perhatian besar terhadap dunia pendidikan. Namun kita harus jujur, pendidikan yang bermutu tidak dapat terwujud tanpa kehadiran pendidikan yang berkualitas. Dan pendidikan yang berkualitas tidak lahir begitu saja. Mereka tumbuh dari sistem yang menghargai, melindungi, dan memberdayakan mereka. Sebagaimana ungkapan Ki Hajar Dewantara, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Artinya, membangun bangsa cerdas bukan hanya tugas guru di ruang kelas, tetapi tugas kolektif seluruh bangsa untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya pendidikan yang bermutu. Guru adalah pelita dalam kegelapan, penuntun dalam kebingungan, dan mereka bukan sekedar penyampai materi tetapi pembentuk karakter, moralitas, dan jiwa bangsa. Namun, mari kita lihat realitasnya. Masih banyak guru honorer yang menerima gaji di bawah standar kelayakan hidup. Banyak guru di daerah pelosok yang harus mengajar dalam kondisi serba kekurangan, tanpa fasilitas yang layak. Pelindungan hukum terhadap profesi guru masih lemah, bahkan ada guru yang mendapat intimidasi saat berusaha mendisiplinkan siswa. Bagaimana mungkin kita menuntut mereka membentuk generasi emas jika kebutuhan dasar mereka saja tidak dipenuhi dengan layak? Bagaimana kita berharap mereka mengajar dengan sepenuh hati bila penghargaan terhadap profesi mereka masih kurang layak? Seperti yang dikatakan Nelson Mandela, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Tetapi senjata itu perlu ditempa dan dirawat, bukan dibiarkan berkarat. Hadirin sekalian, tantangan di dunia pendidikan kita begitu kompleks. Seperti ketimpangan kesejahteraan guru. Sama halnya guru di daerah terpencil seringkali menerima gaji jauh lebih rendah dibandingkan kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian juga minimnya dukungan profesional seperti pelatihan dan pengembangan diri bagi pendidik masih terbatas. Padahal dunia terus berkembang dan menuntut kompetensi baru. Kemudian kurangnya perlindungan hukum dan sosial.
Ketika terjadi masalah di sekolah, guru seringkali menjadi pihak yang paling rentan disalahkan tanpa mendapat perlindungan dari manapun. Kemudian, budaya yang meremehkan profesi pendidik. Di banyak tempat, profesi guru masih dianggap sebagai pilihan terakhir, bukan profesi mulia yang dihormati seperti di negara maju. Semua tantangan ini adalah bentuk ketidakadilan sistemik yang harus kita benahi jika kita sungguh ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Hadirin yang berbahagia, mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya tentang menuntut guru menjadi lebih baik, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem yang mendukung para guru. Dari sini ditempuhkan langkah strategis yang harus kita lakukan bersama adalah meningkatkan kesejahteraan guru. Karena dengan meningkatkan kesejahteraan guru seperti gaji yang layak, tunjangan profesional, serta fasilitas yang memadai, dan juga meningkatkan akses pelatihan dan pendidikan lanjutan, karena setiap guru berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Kemudian memberikan perlindungan hukum yang kuat, karena kan pendidik yang bertindak sesuai tugasnya harus mendapat perlindungan, bukan justru disudutkan. Kemudian mengubah paradigma sosial tentang profesi guru. Kita harus membangun budaya yang menempatkan profesi pendidik sebagai profesi mulia dan bergengsi, karena mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tugas kolektif. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati, melindungi, dan memperjuangkan kesejahteraan pendidiknya. Sebagaimana kata peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Namun marilah kita lengkapi. Bangsa yang melantarkan gurunya akan melihat generasinya terpuruk. Sebagai mahasiswa, kita memegang peran ganda, menjadi peserta didik yang menghargai jerih upaya para pendidik dan juga menjadi bagian dari gerakan perubahan untuk memperbaiki sistem pendidikan. Kita harus sadar bahwa pencapaian akademik kita hari ini tidak lepas dari keringat, kesabaran, dan dedikasi para guru dan dosen kita. Dan kelak saat kita terjun ke masyarakat, dimanapun kita berada, kita harus menjadi agen-agen yang memperjuangkan hak dan martabat para pendidik. Hadirin yang saya hormati, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah sebuah misi besar, mulia dan panjang. Namun ia tidak mungkin berhasil tanpa membangun kekuatan dari para pendidik. Guru, dosen, instruktur, pelatih, merekalah ujung tombak peradaban bangsa. Dan bangsa yang bijaksana adalah bangsa yang tahu bagaimana memperlakukan pendidiknya dengan hormat dan adil. Mari kita wujudkan komitmen itu dengan memperjuangkan sistem yang lebih adil bagi guru, dengan menghargai setiap tetes keringat mereka, dengan menciptakan lingkungan sosial yang melindungi kerja mereka dalam mencerdaskan anak bangsa. Karena kecerdasan kehidupan bangsa tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pundak guru, tetapi adalah tanggung jawab seluruh bangsa untuk mencerdaskan para pendidiknya terlebih dahulu. Demikian penyampaian pidato dari saya. Harapannya teman-teman bisa mengambil sisi positif apa yang saya sampaikan, dan harapannya teman-teman bisa mengambil makna atas apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.